Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah smartwatch dari Lemvo. Boleh lah ya sekali-kali review smartwatch biar nggak bosen tiap minggu review jam tangan tradisional mulu. Nah kebetulan ini gue barangnya disupport langsung sama Lemvo karena mereka baru aja ngerilis produk barunya ini. Jadi sayang banget kalau sampai kelewatan. Oke, untuk kemasan cukup atraktif, full color. Lemvo ini dia made in China ya, dan untuk harganya buat seri yang mau gue review ini sangat terjangkau, cuma 200 ribuan aja. Link pembeliannya seperti biasa ada di deskripsi. Kemudian untuk kelengkapan kita cek. Mungkin karena yang dikirim ke gue ini produk sampel, jadi gue cuma dapat smartwatch sama kabel chargernya aja. Normalnya sih kalau smartwatch biarpun murah, dia akan ngasih kartu garansi sama user manual. Ya minimal user manual lah. Oke, ini dia smartwatch yang akan kita review, Lemvo S10. Oke, langsung aja nih ya. Untuk smartwatch di bawah 1 juta, apalagi di bawah 500 ribu, kalau gue pribadi tuh biasanya menilai smartwatch murah kayak gini paling utama dari layarnya. Kalau kualitas layarnya bagus, hampir bisa dipastikan kalau gue bakal bilang smartwatchnya worth it. Kenapa? Karena setahu gue komponen yang harganya paling mahal di sebuah smartwatch itu ya bagian panel atau layarnya. Gak beda jauh lah sama handphone. Cuma kalau kita mau beli HP kan biarpun yang harganya murah, tetap kita akan pertimbangkan untuk spek yang lain juga ya, kayak RAM, memori, chipset, dan sebagainya lah. Karena itu akan ngaruh banget ke pemakaian. Nah kalau smartwatch murah kayak gini, apalagi harganya cuma 200 ribuan, biasanya sih untuk fitur-fiturnya ya paling itu-itu aja. Kayak fitur olahraga, fitur kesehatan, dan sebagainya. Yang hampir bisa kita temui di semua jenis smartwatch. Walaupun ya biasanya ada juga sih beberapa fitur-fitur tambahan yang eksklusif. Tapi garis besarnya tetap kurang lebih sama aja. Nah untuk Lemvo S10 ini sendiri, bagian layarnya menggunakan panel IPS berukuran 2,1 inci dengan resolusi 320x390. Yang pada kenyataannya, menurut gue ini untuk warna, kecerahan, dan detail gambarnya nggak kalah sama layar AMOLED. Kalian bisa lihat juga nih ya, untuk warna dia tajam, terus detail gambarnya juga halus. Dan sudut pandangnya luas ya, mau dilihat dari arah manapun, detail dan warnanya nggak berubah sama sekali. Bahkan dilihat dari sudut yang paling sempit pun, kualitas gambarnya masih tetap terjaga. Dan untuk bentuk layarnya juga ini udah 2.5D, jadi dia pinggirannya melengkung. Terus bagian bezelnya juga tipis dan simetris ya, cakep banget. Overall untuk kualitas layarnya ini emang bagus banget guys. Jadi untuk Lemvo S10 ini, dari sisi layar aja gue bisa bilang kalau smartwatch ini udah cukup recommended. Nah untuk desain, gue yakin kalian udah familiar banget nih sama desain ala-ala Apple Watch gini. Karena hampir sebagian besar smartwatch murah yang beredar saat ini, itu pakai desain yang sama juga kayak gini. Tapi bagusnya, di Lemvo S10 ini dia udah pakai material metal solid. Bahannya zinc alloy, dan pakai finishing yang jadi favorit gue banget, yaitu finishing sandblast. Dan harus gue akui tampilannya ini cakep banget. Untuk sebelah kirinya ada speaker yang juga punya desain bagus. Ini modelnya kayak smartwatch mahal ya, dia lubangnya kecil-kecil. Terus sebelah kanannya ada satu tombol dan ada crown. Nah ini untuk tombolnya juga bagus nih, dikasih finishing polish di pinggirannya. Dan gue apresiasi banget. Karena nggak banyak smartwatch murah yang memperhatikan detail sekecil ini. Kalau untuk crownnya sih standar lah, tapi termasuk bagus juga. Overall untuk desain dan detailnya udah bagus banget. Berikutnya untuk strap, ini desain yang udah umum banget dipakai di smartwatch. Bahannya karet silikon yang kenyal, terus dia nggak pakai buckle, pakainya cuma pin kayak gini. Dan bisa dilepas pasang juga, di sini ada penguncinya. Jadi kita bisa ganti pakai strap model lain ya. Sekarang ini kan di marketplace udah banyak banget tuh strap model kayak gini. Kalian tinggal pilih aja mau pakai model yang kayak gimana. Kemudian bagian belakang, gua kurang tahu sih apakah ini materialnya plastik atau keramik. Yang jelas di sini ada sensor-sensor dan ada spot buat ngecasnya juga.
Ini pakainya yang model wireless ya, bukan yang magnetik. Ini dia chargernya. Kalau lagi dicas, tampilan layarnya jadi kayak gini. Dan untuk kapasitas baterainya sendiri 260 mAh. Ini standar lah untuk pemakaian harian tanpa connect ke HP. Dia bisa tahan sekitar 3 harian. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi dan fitur-fiturnya. Untuk tombol yang ini dia bisa untuk bangunkan layar. Kalau tekan di mode standby akan masuk ke menu shortcut. Dan bisa juga jadi tombol back. Kalau crown dia bisa jadi tombol juga buat bangunkan layar. Terus jadi tombol menu dan bisa jadi tombol back juga. Untuk scrollnya juga dia aktif di mode standby. Kalau kita scroll, ini untuk ganti watch face. Untuk pilihan watch face-nya sendiri banyak ya, bagus-bagus. Kalau masih kurang puas, kita bisa download watch face tambahan di aplikasinya. Dan bagusnya lagi, kalau kita pilih yang tampilan jam analog, dia pergerakan jarum detiknya udah sweeping, kayak jam tangan mekanik. Gue suka banget bagian yang ini. Kemudian kalau di menu utama, ini bisa untuk zoom in, zoom out. Malah kalau kita zoom terus, ini akan masuk ke fitur yang tepat ada di tengah ini. Oke, sekarang kita akan cek fitur-fiturnya. Gua nggak akan bahas satu persatu ya. Fitur-fitur yang udah umum mungkin kita akan skip aja. Oh ya, biar gampang, ini gue ganti dulu tampilan menunya. Lemvo S10 ini dia punya total ada 13 tampilan menu. Dan gue akan pakai yang nomor 3. Karena ini tampilannya kayak daftar gitu ya, biar gampang urutin fiturnya satu persatu. Oke, yang paling atas ini ada fitur olahraga. Di dalamnya ada banyak banget jenis olahraga. Terus kalau ini fitur yang cukup unik ya, ChatGPT, tapi harus connect ke smartphone. Terus Verify Translation, ini fitur translate. Kita bisa pilih dari bahasa apa ke bahasa apa. Tapi sayang banget di sini pilihan bahasanya masih terbatas. Dan lagi-lagi harus connect ke aplikasi. Jadi fitur translate sama ChatGPT ini kayaknya sih hampir sama. Sebenarnya dia tuh kayak Google Voice Assistant gitu ya, yang inputnya tuh kita cukup ucapkan aja apa yang mau kita cari atau kita tanyakan, terus nanti si fiturnya ini akan ngasih feedback. Berikutnya ada panggilan, aktivitas, detak jantung, ini fitur-fitur yang biasa ada di smartwatch. Kalau catatan ini, ternyata catatan panggilan. Berikutnya ada fitur pengontrol tidur, tekanan darah. Di sini ada 2 ya. Tapi setahu gue sih untuk fitur tekanan darah tuh yang ini nih, yang warna merah. Kalau yang bawah ini apa entah gue kurang tahu. Next ada fitur gula darah. Kalau ini sih hampir bisa dipastikan fitur gimmick aja. Terus ada fitur khusus cewek. Fitur perhatian ini, fitur pernafasan ya. Selanjutnya ada fitur pesan, alarm, musik, cuaca, Alipay, remote kamera, fine phone, stopwatch. Untuk tampilan stopwatchnya ada 3 pilihan, tapi fungsinya tetap sama aja. Terus ada timer. Nah ini lumayan. Kalau lagi gabut atau lagi nunggu, biar nggak bete, di sini ada mini game. Totalnya ada 6 permainan. Oke, berikutnya ada fitur suara. Ini Google Voice Assistant ya, sama kayak tadi. Nah, yang unik di sini ada fitur drainase buat ngebuang air yang masuk ke dalam smartwatch. Gue bener-bener nggak tahu sih, ini beneran berfungsi atau enggak. Karena kalau diaktifin dia tuh cuma geter-geter aja guys. Dan kalau gue cek di spek produk, Lemvo S10 ini harusnya udah tahan percikan air ringan. Tapi kalau emang udah tahan air, harusnya sih udah nggak perlu ada fitur drainase lagi kayak gini ya. Gue bener-bener nggak tahu lah ini fitur gimmick atau gimana. Selanjutnya ada fitur kalkulator, kartu bisnis. Ini buat bikin QR akun sosmed kita. Kode tanda terima ini kalau nggak salah sih buat pembayaran, buat dapetin kode QR juga. Terus ada kalender. Nah untuk GPS dia nggak built-in, jadi tetap harus connect dari HP juga. Berikutnya ada sirine. Ini buat tanda bahaya ya, atau mungkin kalau kita tersesat di hutan, terpisah dari rombongan. Nah biar gampang dicari bisa nyalain sirine ini. Ini sekalian gue tes speakernya ya. Ternyata untuk suaranya kenceng banget nih, mantap.
Berikutnya ada alat tes untuk kebisingan, ada altimeter, surat, ada jam dunia atau world time. Di sini kita bisa lihat waktu dari berbagai kota atau negara lain. Dan terakhir ada pengaturan. Nah, di sini kita bisa setting informasi pribadi. Kita juga bisa setting jamnya mau dipakai di tangan kanan atau tangan kiri. Mungkin nanti akan menentukan gestur-gestur di mode standby kali ya. Terus ada pengaturan-pengaturan lain, ada reset pabrik juga. Berikutnya ada mode fokus, mode penerbangan. Nah, di sini kita bisa atur brightness. Ada 4 level yang bisa kita pilih. Terus untuk on screen-nya paling cepat 5 detik, maksimal 2 menit. Dan fitur selalu aktif ini bukan AOD. Di jam tangan ini nggak ada AOD karena layarnya bukan AMOLED. Nah, fitur selalu aktif ini tuh waktu atau durasi layar redup. Berikutnya ini kita bisa pilih tampilan menu, totalnya ada 13 tema. Terus ada pengaturan suara dan getaran, kata sandi, kontak SOS, waktunya juga bisa kita atur tanpa harus connect ke aplikasi. Ada rise to wake, matikan tampilan jam, kode QR buat tethering ke aplikasi. Untuk bahasa sih ini udah pakai bahasa Indonesia ya. Terus kalau yang ini watch face, background menu, level getar, dan terakhir ada instruksi. Ini isinya sama, QR juga. Oh ya, untuk aplikasi yang dipakai di sini adalah Verifit. Bisa kita download di Play Store ataupun App Store. Untuk isi dari aplikasinya sendiri kurang lebih sama aja lah kayak smartwatch murah lainnya. Dan menurut gue sih di sini nggak ada fitur yang aneh-aneh ya, nggak ada yang unik gitu. Semuanya fitur-fitur yang udah umum banget. Nah, kalau gue sih paling sering buka fitur ini guys, watch face. Dan menurut gue ini bagian yang paling menarik dari smartwatch. Karena kalau di jam tangan tradisional kita nggak bisa gonta-ganti tampilan dial gitu aja. Makanya gue paling suka bagian ini. Berikutnya untuk ukuran, lebar case-nya ini 40 mm, tebelnya sekitar 12 mm, dan panjang case atau lug-to-lugnya masih di angka 47 mm. Overall ini adalah ukuran yang masih sangat ideal untuk sebuah smartwatch. Nah, tapi buat yang lingkar tangannya kecil kayak gua yang cuma 15,8 cm, strapnya ini kurang cocok. Karena ini gua nggak kebagian lubang strap yang pas di tangan gua. Lubang strap nomor satunya aja masih longgar banget. Oke, kesimpulannya Lemvo S10 ini menurut gue sangat worth it ya untuk harganya yang cukup murah. Cuma sayangnya untuk saat ini belum ready di marketplace Indo kayak Shopee, Tokped, Lazada, dan lain-lain. Kalau kalian udah nggak sabar pengen beli, bisa klik link pembelian yang ada di deskripsi. Overall, Lemvo S10 ini recommended banget lah. Kualitas layarnya benar-benar bagus. Itu sih yang utama. Oke guys, itu tadi review dari smartwatch Lemvo S10 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.